Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Lalu Ibu resolusi terlebih dahulu ya. Ya. Salsabila Najwa Hadir. Titis Fitriana, Hadir. Sabrina Nurus, Hadir. Fadina Fanju, Hadir, Bu. Anissa Maulidia, Hadir, Bu. Naswa Salsabila. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Nah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang data dan diagram. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data dan diagram. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melakukan investigasi data dengan merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis untuk menjawab masalah yang diajukan. Yang kedua, memahami perbedaan jenis-jenis data dan memilih diagram yang tepat sesuai dengan karakteristik data tersebut. Yang ketiga, menggunakan diagram batang dan lingkaran sebagai alat untuk menampilkan data dan menganalisis informasi yang ditampilkan. Yang keempat, melakukan perkiraan berdasarkan informasi yang disajikan melalui data diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita masuk ke materi data dan diagram. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu data? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Naswa. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang disimulai dengan kalimat, angka, kata-kata, dan yang lainnya, Bu. Bagus. Nah, jadi benar kata Mbak Naswa, data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Selanjutnya ada macam-macam data. Data itu terbagi menjadi dua jenis. Ada data kategorik dan data numerik. Nah, data kategorik adalah data yang berupa kategori atau kelompok, tidak berbentuk angka dan tidak bisa dihitung secara matematis. Biasanya data ini menunjukkan sifat atau ciri dari suatu hal. Contoh dari data ini ada data warna rambut siswa di kelas, ada hitam, coklat, tiram, lalu data jenis makanan favorit, ada pizza, nasi goreng, mie, dan data jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Lalu, kalau data numerik itu adalah data yang berupa angka dan bisa dihitung atau diukur secara matematis. Data ini bisa digunakan untuk operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contoh dari data numerik adalah data usia siswa, ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan lainnya. Lalu data jumlah sepatu yang dimiliki, misal 2 pasang, 5 pasang. Lalu data nilai ujian matematika 85, 90, 75, dan sebagainya. Nah, apa saja sih jenis diagram? Ada yang pernah lihat atau pernah dengar diagram? Pernah, Bu. Apa saja? Coba bisa disebutkan. Diagram batang, diagram referensi. Nah, bagus. Nah, tapi hari ini kita hanya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, kita akan membahas diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu.
diagram batang menggunakan proses vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang bagian ke atas, horizontal itu ke samping, yang bermanfaat untuk membandingkan suatu objek atau peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda, atau menggambarkan berbagai objek yang berbeda tentang sesuatu yang sama. Contohnya seperti ini. Tadi yang ke atas ini namanya sumbu vertikal, yang ke samping itu horizontal. Nah, yang ke samping itu menggambarkan kayak berjenis-jenis datanya. Kalau ke atas itu jumlah datanya. Selanjutnya kita akan membahas diagram garis. Diagram garis adalah penyajian suatu data dengan grafik yang berbentuk garis lurus. Pada umumnya, diagram ini digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan dari pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau diagram garis itu hanya ada satu data, namun dalam waktu yang berbeda. Misal berat badan dan tahun. Tahun 2003 berat badannya 68, 2004 berat badannya 70 dan seterusnya. Itu satu data berat badan, namun dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu jenis dari banyaknya jenis diagram. Diagram lingkaran seringkali digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam berbagai macam sektor, mulai dari pendidikan hingga dunia profesional. Sesuai dengan namanya, diagram ini berbentuk lingkaran yang dibagi dalam beberapa bagian tertentu yang mengandung informasi di dalamnya. Hal ini bisa membantu kita memvisualisasikan sebuah data agar dapat mudah diterima oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Jadi diagram lingkaran itu bentuknya lingkaran dan visualnya itu terlihat jelas. Jadi kita melihatnya itu mudah dipahami. Kalau kayak seperti ini berarti jumlah laki-lakinya lebih banyak dari jumlah perempuan. Gitu. Lalu bagaimana cara memilih diagram yang tepat? Nah, memilih diagram itu ada beberapa cara. Diagram batang itu digunakan untuk memudahkan kita membandingkan data dalam suatu bentuk numerik atau satu sama lain. Lalu diagram garis itu hampir serupa dengan diagram batang, hanya saja pada diagram garis menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Lalu diagram lingkaran itu untuk menunjukkan bagaimana satu bagian dari setengah data dibandingkan dengan seluruh set. Setiap bagian adalah persentase dari keseluruhan data. Kok lemes sih? Makan dulu. Ya udah, kita ice breaking dulu ya. Teman-teman bisa berdiri dulu. Jadi ice breakingnya nanti kalau ibu bilang halo, tangan kalian kayak gini. Kalau ibu bilang hai, tangan kalian kayak gini. Oke. Nanti ibu bilangnya cepet ya. Kalian perintah ibu ya. Iya, Bu. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, hai, halo. Halo, hai, halo. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kan kita udah bahas banyak, ada 3 jenis diagram. Di sini kita bahas contoh-contohnya ya. Yang pertama, ketika kalian ingin membandingkan jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di kelas 5 berbeda di sekolah kalian, maka kalian sebaiknya menggunakan diagram apa? Diagram batang. Ya, bagus. Lalu, ketika kalian ingin membandingkan berapa banyak waktu rata-rata yang dihabiskan untuk belajar setiap harinya selama 1 minggu, maka kalian sebaiknya menggunakan diagram apa? Hari. Bagus. Lalu ketika kalian ingin membandingkan berapa banyak siswa di kelas 9A dan 9B yang memilih jurusan IPA dan IPS atau bahasa, maka kalian sebaiknya menggunakan diagram apa? Bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang ibu ada latihan soal.
jadi di sini ada latihan soal, ada sampai E latihan soalnya. Jadi kalian nanti di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalian bisa menjawab sesuai dengan data apa yang sekiranya masuk untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apa data numerik, apa data kategori. Itu. Nanti ini dikerjakan secara individu, ibu kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. Data kategori, numerik, alasan sama diagramnya. Nah, udah selesai kan anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang kalian berkelompok 2 orang sama sebarunya ya. Itu kalian diskusikan jawaban kalian itu apa, diagram apa yang paling tepat dan alasan kalian memilih diagram itu. Didiskusikan 2 orang bersama teman sebarunya. Nanti ibu tunjuk 1 anak buat presentasi. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Harusnya diagram garis ya. Yang kedua itu harusnya diagram garis. Tadi diagram lingkaran karena lebih. Ada kesulitan nggak bedanya? Ini kok kalau yang B itu kan kategori, tapi pakainya diagram apa ya? Kalau yang kategori itu pakai diagram. Waktunya udah habis, gimana? Udah selesai kerjanya? Udah, Bu. Oke, sekarang ibu pilih random ya buat yang presentasi. Udah siap? Siap. Oke, untuk Mbak Titis bisa mempresentasikan jawabannya, berdiri aja ya di tempat dulu. Warna kesukaan itu masuk ke dalam data kategori karena data kategori menggunakan diagram lingkaran. Alasannya karena diagram lingkaran itu menunjukkan proporsi setiap warna yang dipilih sebagai favorit. Yang kedua, ada negara manakah yang ingin kalian liburi, yaitu ada data kategori masuk ke dalam diagram batang karena menampilkan frekuensi pilihan negara yang dapat dilihat dengan jelas. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Titis. Jawabannya ada yang beda nggak sama jawaban Mbak Titis tadi? Sama Bu. Sama. Kalau ada yang beda, nggak apa-apa ya. Berarti kalian harus lebih rajin belajar lagi. Kalau ibu jelasin itu didengerin, jangan main sendiri. Ya, Bu. Besok pagi jangan seperti itu ya. Ya, Bu. Kalau belajar yang fokus. Nah, di sini gue ada kuis. Nanti kalian jawabnya cepet-cepetan ya. Itu ada 2 soal. Langsung saja. Soal yang pertama. Are you ready? Ready. Soal yang pertama. Untuk menyajikan data jumlah siswa yang suka olahraga tertentu, diagram yang paling sederhana dan mudah dipahami adalah ibu. Oke, Mbak Pawa, jawabannya Diagram batang, Bu. diagram batang, berarti D ya. Oh, C ya. Nanti coba kita cek jawabannya apakah benar. Yeay, jawabannya benar. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Berikut ini adalah langkah pertama dalam membuat diagram lingkaran. Jawabannya, oke, Mbak Dina. Jawabannya A, menghitung jumlah data. Oke, kita cek jawabannya. Ya, jawabannya benar sekali. Tangan untuk Dina. Nah, karena kita udah selesai quiz, coba hari ini kita tadi belajar apa aja ya? Data Ya, data diagram batang, diagram batang. numerik, warna kesukaan. Oke, berarti hari ini kita udah selesai membahas materinya.
Nah, untuk penguatan materi hari ini, Ibu kasih tugas buat di rumah. Kalian mengerjakan modul halaman 105, itu dikumpulkan besok di meja Ibu. Baik, Bu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Untuk menutup pelajaran hari ini telah selesai. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.